Halo Sobat Noba di seluruh benua. Gimana nih? Udah siap belum dengerin kelanjutan cerita BTTH Benua Abadi versi novelnya? Sebelum Mimin melanjutkan, Mimin ucapin terima kasih banyak atas support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. So, jangan lupa tekan tombol loncengnya, atur posisi, pejamkan mata, dan let's go. Mari kita masuk ke ilusi seni radionya. Halo Sobat Noba, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Semoga kalian suka. Pada saat ini setelah Xiaoyan mendapatkan kepastian dari jawaban Jin Huanzhen, dia tidak lagi ragu dengan tubuh dewa fantasi emas. Menghadapi puluhan pedang beracun yang datang melesat ke arahnya, Xiaoyan tidak mundur. Sebaliknya dia mengambil langkah maju. Saat berikutnya sosok normal Xiaoyan tiba-tiba saja berubah menjadi 1000 kaki. Kemudian tubuh besarnya langsung tertutup warna emas. Warna emas ini tidak terlihat seperti lapisan saja, tetapi bahkan terkandung di bawah kulitnya. Saat puluhan pedang beracun itu membombardir tubuhnya, hanya ada percikan api di mana-mana. Tapi tidak satu pun dari mereka yang mampu menembus kulit Xiaoyan. Sosok raksasa Xiaoyan tiba-tiba melompat. Tangannya terulur dan menangkap ular piton beracun itu dengan kasar. Sangat menakjubkan. Pertarungan dua raksasa di tingkat ini adalah sesuatu yang belum pernah kusaksikan. Ucap Ling Bao memandangi raksasa emas dan ular piton beracun di langit. Pada saat ini Xiaoyan melemparkannya ke tanah. Sisik ular piton beracun sekali lagi memancarkan cahaya hijau dan hendak menjadikannya sebagai senjata. Ketika Xiaoyan melihat situasinya, dia langsung turun menangkap ular piton tersebut lalu merobeknya dengan keras. Ular piton beracun itu terbelah dua karena kekuatannya yang besar. Dengan ledakan keras, daging dan darah yang dipenuhi racun menyembur kemana-mana. Xiaoyan segera mundur. Pada saat yang sama sesosok juga muncul dan melesat ke belakang. Sosok yang tampak menyedihkan itu tak lain adalah Ning Yao. Aliran darah tumpah dari sudut mulutnya. Dia menatap raksasa emas di langit dengan tatapan muram. Dia bahkan memiliki kekuatan keabadian fisik. Gumam Ning Yao. Pada saat ini sosok besar Xiaoyan berubah menjadi bentuk normalnya. Penguasa Suan terkondensasi di tangannya. Tepat pada waktunya untuk mencoba teknik penguasa langkah kuno yang baru saja kupelajari. Langkah pertama, tebasan membelah laut. Teriak Xiaoyan. Seluruh tubuh penguasa Suan berwarna merah itu terbungkus guntur dan api. Xiaoyan menarik nafas dalam-dalam dan menghembuskannya. Telapak tangannya melewati tubuh penguasa Suan. Ini adalah transformasi dari ilmu pedang. Meskipun keterampilan bertarung ini berbeda dari keterampilan penguasa Suan yang dipelajari Xiaoyan, namun pada intinya tidak banyak perbedaan. Bagaimanapun penguasa Suan dan pedang memiliki pendekatan yang berbeda, tetapi tujuan yang sama. Langkah pertama mempunyai sifat membelah. Momentumnya sudah mengandung kekuatan aturan. Apakah itu kuat atau tidak akan tergantung pada pemahaman Xiaoyan tentang metode penguasa Suan. Tentu tidak perlu khawatir tentang hal ini. Penguasa Suan adalah senjata utama Xiaoyan sejak di benua Doqi. Secara alami, hubungannya sudah seperti sahabat bertarungnya. Xiaoyan membuat gerakan membela. Momentum tersebut tampaknya memegang seluruh kekuatan di dunia. Kekuatan yang bisa membelah langit dan bumi datang menuju Ning Yao. Mata Ning Yao terfokus pada bayangan penguasa Suan yang menjulang. Keterampilan bertarung di tingkat kuno ya? Aku juga memilikinya, ucap Ning Yao. Kedua tangannya membentuk segel tangan. Ketika kedua tangannya membuat jarak terbuka, sebuah jarum beracun muncul di tengah telapak tangannya. Setelah itu Ning Yao mengangkat tangannya dan melambaikannya. Jarum beracun itu bergetar kemudian melesat pergi. Ketika jarum beracun itu terbang keluar, topan gas beracun berwarna hijau terjadi di sekelilingnya. Serangan tebasan membelah laut Xiaoyan langsung ditembus begitu saja. Di sisi lain Xiaoyan merasakan ada yang salah. Sejak dia menghancurkan ular piton raksasa tadi, dia merasakan racun yang kuat diam-diam memasuki tubuhnya. Sialan, jelas aku sudah menghindari ledakan beracun tepat waktu. Tetapi racun itu masih berhasil memasuki tubuhku. Aku hanya memiliki beberapa pil detoksifikasi. Yang terbaik adalah mengakhiri pertarungan ini secepat mungkin. Kalau tidak, begitu aku kehabisan pil penawar racun, situasinya akan sangat buruk. Gumam Xiaoyan. Dia tidak tahu metode rahasia apa yang digunakan Ning Yao untuk memasukkan racun tak terlihat di tubuhnya. Xiaoyan sekali lagi mengeluarkan pil penawar racun dan melemparkannya ke mulutnya. Pada saat jarum beracun itu datang, Xiaoyan mengepalkan penguasa Suan di tangannya. Tebasan angin dan guntur memusnah. Gumam Xiaoyan. Dengan setiap tarian penguasa Suan Xiaoyan, energi pedang itu berubah menjadi guntur yang memenuhi langit.
Ketika Ning Yao melihat ini, hanya dengan pemikirannya, kalajengking merah beracun tiba-tiba muncul. Lalu kalajengking beracun itu terbang keluar dan kemudian muncul di tengah badai guntur. Metode-metode orang ini terlalu lemah. Mungkinkah dia masih mengujiku? Gumam Ning Yao sedikit menyipitkan matanya. Tampaknya di hadapan keterampilan bertarung kuno yang ditampilkan oleh Xiaoyan itu sangat rentan. Bahkan Ning Yao hanya menggunakan gerakan acak untuk mengatasinya. Ini belum mencapai titik di mana Ning Yao menganggapnya serius. Ning Yao sekali lagi melambaikan tangannya ke udara. Seekor ular piton beracun muncul lagi. Setelah itu Ning Yao terus menciptakan makhluk-makhluk beracun hanya dengan pikirannya. Kalajengking beracun, ular piton beracun, katak beracun, dan laba-laba beracun. Segala jenis binatang racun melesat menuju Xiaoyan. Xiaoyan sedikit mengernyit saat melihat ini. Itu karena momen ketika ia meledakkan kalajengking beracun itu, ledakan tersebut akan berubah menjadi kabut beracun dan menyebar. Sungguh dan yang lainnya sekali lagi dipaksa melarikan diri ke kejauhan. Xiaoyan mundur ke belakang sambil memegang penguasa Suan dengan kedua tangannya. Matanya menunjukkan ketekunan yang kuat. Langkah ketiga tebasan penguasa kuno membelah langit. Teriak Xiaoyan. Melihat berbagai binatang racun yang menyerang dengan ganas, tebasan langkah ketiga Xiaoyan tiba-tiba melesat. Kekuatan tebasan ini adalah yang paling mendominasi. Itu dipenuhi dengan energi kekerasan yang merusak. Bum bum bum. Berbagai binatang racun semuanya meledak di bawah tebasan Xiaoyan. Setelah melenyapkannya, Xiaoyan mundur lagi menghindari dampak kabut beracun. Aku tidak tahu jenis racun apa yang digunakan Ning Yao sebelumnya. Itu tenggelam ke dalam tubuhku tanpa suara. Gumam Xiaoyan. Dengan kejadian sebelumnya, Xiaoyan segera mundur setelah meledak binatang beracunnya. Sangat berbahaya terlalu lama di tempat yang sama. Melihat Xiaoyan menjauh lagi, Ning Yao tampak murung. Namun dia tetap memilih untuk mengejarnya. Racunnya sudah masuk ke 3 bagian tubuhnya. Tunggu sampai racun kelahiranku meresap lagi. Pada saat itu pil detoksifikasi apapun tidak berpengaruh. Gumam Ning Yao. Meskipun Xiaoyan merasakan racun yang diam-diam menyerang tubuhnya, dia masih belum memiliki pemahaman yang terlalu spesifik tentang keabadian dewa. Setidaknya saat ini dia tidak merasakan banyak tekanan. Ning Yao mengangkat jarinya. Jarum beracun itu mengikuti pergerakan jarinya dan menggambar beberapa busur di udara. Busur itu sangat cepat, bahkan tidak butuh beberapa detik untuk sampai ke tempat Xiaoyan. Wajah Xiaoyan tampak tenang. Ketangkasannya tidak perlu ditanyakan lagi. Sosoknya langsung menghilang ketika busur beracun itu hanya berjarak setengah lengan darinya. Apakah kamu tidak berani bertarung secara langsung? Sebagai reinkarnasi yang mulia Susang, sungguh memalukan jika kamu terus menghindar, ucap Ning Yao. Kecepatan Xiaoyan benar-benar membuatnya pusing. Selama Xiaoyan menjaga jarak, Ning Yao tidak dapat terus mengeluarkan racun. Oleh karena itu dia ingin menggunakan kata-kata untuk membuat marah Xiaoyan. Racun yang diam-diam memasuki tubuhku cukup aneh. Aku khawatir itu adalah kekuatan yang hanya dapat digunakan oleh keabadian dewa. Mungkin racun ini juga mengandung kekuatan aturan. Gumam Xiaoyan. Sambil mundur, Xiaoyan sebenarnya sedang memeriksa racun yang masuk ke tubuhnya. Dia memperhatikan sesuatu sambil memikirkannya. Setelah itu tubuhnya tiba-tiba berhenti. Guntur jilai meledak di bawah kakinya. Hanya dengan 3 kedipan, sosok Xiaoyan langsung mendekati Ning Yao. Racunmu memang sangat kuat, tapi kupikir tubuh fisikmu adalah titik lemahnya, ucap Xiaoyan. Suaranya tiba-tiba terdengar di telinga Ning Yao. Sosoknya langsung berubah menjadi 1000 kaki. Saat ini Ning Yao seperti seekor semut di depannya. Tinju yang seperti gunung tiba-tiba menghantam Ning Yao. Boom! Dengan suara teredam, sosok Ning Yao tenggelam oleh tinju Xiaoyan. Namun tepat ketika tinju raksasa itu hendak menyentuh tanah dan mengubah Ning Yao menjadi daging cincang, tiba-tiba saja sosoknya berubah menjadi katak beracun. Boom! Ledakan keras terdengar ketika tinju Xiaoyan menyentuh tanah. Apa yang hancur adalah katak beracun. Dan sosok Ning Yao justru muncul di tempat lain. Namun seluruh bentuk tubuhnya juga pesok ke belakang. Dia memuntahkan seteguk darah besar. Bahkan jika Ning Yao menggunakan seni bertukar tubuh, dia masih mengalami banyak kerusakan. Tubuhnya penuh dengan luka. Organ-organ di dalamnya juga terkena dampak yang parah. Sangat menyakitkan. Hahaha. Ini memang menyakitkan, tapi aku sangat bahagia. Susang, inilah saatnya membalasmu, ucap Ning Yao tiba-tiba mengeluarkan teriakan gila. Dia sepertinya sedang menunggu momen ini. Pada saat ini tubuh Xiaoyan tiba-tiba berubah menjadi ungu. Racun yang masuk di tubuhnya itu tiba-tiba meledak. Hahaha, aku memasukkan kekuatan aturan pada katak beracun. Hancurnya katak ini memang menyebabkan kerusakan pada tubuhku.
Tapi itu juga bisa merusak pertahanan fisikmu. Aku sudah mengatakan sebelumnya, bahkan jika hari ini aku mati, aku masih akan melepaskan lapisan kulitmu. Teriak Ning Yao. Bahkan pada saat ini, Ning Yao masih melawan Xiaoyan dengan tekad untuk mati. Xiaoyan tidak menyangka bahwa dia akan tertipu oleh trik rahasianya. Ning Yao sengaja menunggu Xiaoyan melakukan serangan balik. Hanya dengan cara ini, dia memiliki kesempatan untuk memasukkan racun ke dalam tubuh Xiaoyan. Pada saat ini tubuh Xiaoyan kembali menjadi bentuk normalnya. Dia memuntahkan seteguk darah ungu. Xiaoyan segera menggigit pil detoksifikasi yang sudah lama ada di mulutnya. Keterkejutan melintas di matanya ketika merasakan kekuatan racun di tubuhnya tidak dapat dihilangkan. Dia segera mengambil 2 pil lagi dan melemparkannya ke dalam mulutnya. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode-episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.